Saya itu sudah kalau keletan madang meneh lali, keletan guyu kadang-kadang ya lali kok luwalen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Faza Grosir Ecer. Bagi teman-teman yang baru buka channel saya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Semoga video-video saya bermanfaat buat teman-teman yang khususnya mungkin teman-teman toko sembako yang mulai buka toko sembako, yang sudah buka toko sembako, retail, toko kelontong, dan pedagang lainnya. Jadi dalam video-video saya isinya yang banyak adalah bagaimana cara memasarkan dagangan, bagaimana cara saya jualan itu ya. Jadi cara saya jualan yang mulai dari nol emang dengan modal yang seminim-minimnya, yaitu modal 400.000 2015 akhir. Itu modal saya 400.000 dan alhamdulillah jalan sampai sekarang menjadi seperti ini. Bagaimana perjalanan saya, simak video-video saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tanyakan di kolom komentar dan sebagainya. Bagaimana sih mengembangkan toko sembako di desa seperti tempat saya ini. Tempat saya itu di desa. Di desa itu jalannya masuk 3 kilo dari arah dari jalan raya, jalan as, jalan poros ya. Jadi jalan kabupaten itu masuknya 3 kilo baru sampai tempat saya. Melawat waduh tenan. 3 kilo. Jadi saya alhamdulillah bisa mendatangkan sales. Saya bisa mendatangkan barang dari luar. Dari luar ini distributor besar-besar alhamdulillah masuk, Wing, Unilever, Indomarko dan sebagainya. Ada seperti itu. Jadi bagaimana cara saya? Silahkan simak video-video saya yang lain untuk teman-teman toko sembako khususnya ya. Di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana saya menghadapi pelanggan yang nawar dagangan. Sebagai pedagang kita tentunya pasti ada tawar-menawar. Kita jual pasti ada yang beli. Tapi sebelum beli ada penawaran, hal wajar. Hal wajar bagi seorang pedagang dan pembeli itu melakukan transaksi dengan cara tawar-menawar dan sebagainya. Mungkin ya kalau ditawar kadang-kadang kita suka kita sebagai pedagang kadang-kadang suka ini ya, jawab cetus dan sebagainya. Nggak boleh. Kita sebagai pedagang sabar. Pokoknya jadi pedagang ini ekstra sabar. Dan monggo Pak. Halo Bro. Jadi menjadi hal wajar ketika kita jualan terus dagangan kita ditawar. Seumpama harganya ini 5.000 ditawar 2.000. Ini harganya emang 2.000. Ditawar 2.000 itu biasa, wajar. Dan wajar sekali seperti itu. Namanya juga pedagang. Jangan sampai kita dagangan ditawar dan sebagainya, kita menjadi pedagang yang egoisme, menjadi pedagang yang egois dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih, matur, thank you. Dan kalau nawarnya kebangetan bagaimana? Yuk panggah, kita tetap sabar. Panggah kita itu tetap harus sabar dan menyikapi itu dengan pikiran yang baik. Dengan tidak egois lah. Setidaknya kita harus menunggu lah. Itu yang kita bahas di video ini. Dan untuk teman-teman yang ingin menanyakan hal lain seputar toko sembako, insya Allah saya jawab lewat kolom komentar. Nanti saya jawab atau langsung lewat video seperti ini. Dan semoga kita itu bisa bangun bersama. Seperti halnya saya di desa ini contohnya tempat saya ini, alhamdulillah rata-rata penjualan kita ya sama dan sebagainya. Cuma saya aja yang beda di desa saya ini, yang beda cuma saya, tapi tidak membeda-bedakan. Menghentikan abang ini, beda itu tidak masalah, yang penting tidak membeda-bedakan, kan gitu ya kan, prinsipnya gitu. Jadi menurut saya gitu, saya itu bedanya saya itu grosir dan ecer. Kenapa saya grosir dan ecer? Karena grosir saya memfasilitasi teman-teman toko sembako yang lain supaya tidak jauh-jauh mengambil barang. Jauh-jauh mengambil barang itu kalau ke kota kan mungkin jauh.
Kalau ke Tulakan tempat saya di pasar itu 3 kilo dari tempat saya aja sudah 3 kilo, apalagi yang masuk ke dalam sana. Oh Mbak, silahkan. Apa? Semir. Semir ini. Silahkan Mbak, masuk. Silahkan pilih. Yang hitam, yang pink, yang biru, yang merah, yang kamu tak yang gelem ora? Kowe kok ayu to? Ramai itu jadi Mbah Tenda. Ya, tetap cantik, tetap baik. Lali sentakmu kita kan nanti. Menyikapi pelanggan yang suka nawar. Nggak apa-apa, perbedaan ya, perbedaan. Perbedaan itu tidak masalah, yang penting tidak membeda-bedakan. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kita tidak membeda-bedakan. Kalau ecer kita sama harganya seperti teman-teman yang ada di sekitar saya. Cuma kalau grosir saya beda harga. Kalau grosir itu sebenarnya saya itu ya gitulah. Kalau grosir itu pembelian 3, seumpama pembelian 3 kita potong harga dan sebagainya. Untuk teman-teman toko sembako yang mungkin pemula juga yang ada di sekitar saya, mungkin merasa nyaman karena tidak harus beli banyak, dus-dusan dan sebagainya. Mungkin 3 piece gitu aja sudah ada potongan harga. Seumpama minyak goreng seperti ini ya, minyak goreng seperti ini contohnya, kalau beli 3 gitu aja sudah ada potongannya ya, gitu di tempat saya. Bukan harus 1 dus. Kalau beli 1 dus namanya kita yang masih kayak dulu saya itu, soalnya saya itu pengalaman saya dulu itu mencari toko yang seperti itu loh. 3 piece sudah ada potongannya. Maksud saya kalau mencari toko yang seperti itu kan jarang ada. Jadi saya adakan di tempat saya ini untuk teman-teman toko sembako yang lain. Makanya saya beri nama toko saya Grosir dan Ecer. Semoga untuk mempermudah teman-teman toko sembako yang lain dalam mencari dagangan, walaupun nggak banyak sudah ada potongannya gitu ya. Terus bagaimana sikap seumpama nih ada orang pedagang mengambil 3 piece tapi utang, sistemnya utang. Ya mohon maaf untuk tempat saya, soalnya itu sudah tidak melayani hutang lagi, jadi walaupun sedikit untungnya, tapi yang penting uangnya cepat muternya gitu. Kalau saya, prinsip saya seperti itu teman-teman. Jadi walaupun sedikit untungnya, barang itu cepat laku dan cepat ganti, nggak menunggu lama habisnya. Walaupun sedikit untungnya, tapi ya nggak apa-apa lah, sedikit demi sedikit kan gitu. Daripada untungnya banyak, seumpama ini untungnya 1.000-2.000 tapi uangnya mogok, apalagi sampai yang utang lupa dan sebagainya. Nah itu yang repot kita kan, malah mau untung yang banyak tapi malah hilang gitu. Untuk yang masih melayani bon ya mohon maaf, tapi kalau saya tidak melayani bon itu demi memperlancar pergantian barang dan lakunya barang seperti itu. Tapi kalau kelas ecer kita sama. Oke Mas jenengan saking napa? Madani ya? Wow ditambahi orderan kula. Tambahane kancil. Apa? Berarti wis kasih budal. Iya, Mas. Enggak apa-apa. Ya udah. Ini ada pengiriman baru dari Mas. Kemarin kita dapat apa? Balenan 10 piece. Enggak apa-apa, tak tambah nih. Iya, siap. Heeh. Iya, tak jaluk gangsar toh? Oh, gangsar. Heeh. Alhamdulillah lah ngono. Ya udah. Gangsar sing 5.000-an iki lho, Bro. Oh, kancil. Kancil gak gelem. Oke. Ini kemarin kita kedatangan sales baru. Yang tahu toko saya dari YouTube. Mas dari apa ya? Madani Pacitan. Aku belum tanya lengkap, tapi kemarin alhamdulillah sharing dengan Mas Sales sampai 2 jam lebih. Oke, untuk menyikapi pelanggan yang
suka nawar. Kita harus bersikap, yang pertama adalah mungkin sabar. Sabar tuh nggak ada batas ya. Jadi sabar itu nggak ada batas. Mungkin sebagai pedagang kita itu wajar lah ditawar, kita menjual, ditawar dan sebagainya. Yang terpenting bagi saya, bagi kita tentunya toko sembako ya, tetap sabar dan tetap apa ya, pertahankan walaupun ini seumpama ini harganya emang bener-bener 2000 lah, ini 2000 harganya lah, wong eneng gone Faza Grosir Ecer iku mung kena 1750, nggak apa-apa, pertahankan aja, ini emang 2000 harganya kan. Bertahan aja dengan senyum dan jawab pertanyaannya, seperti itu. Semua dibanding nih dan sebagainya, seumpama ada pelanggan yang seperti itu. Di sana aja acarnya 1750 kok ini acar 2000. Enggak, itu emang kalau saya emang acar 2000. Kalau sana acar 1750 ya nggak apa-apa. Kan kita beda toko. Yang sana mungkin apa itu modalnya lebih dan saya modalnya pas-pasan dan saya mencari untung, tetap jawab dengan senyuman, sabar gitu. Terus beri penjelasan pada sang pembeli. Ada pembeli yang seperti itu, itu beri penjelasannya bahwa yang Anda jual ini benar-benar barangnya bagus dan asli. Suatu contoh, di tempat saya ada yang seperti ini. Contoh, di tempat saya ada yang seperti ini. Ini ada dua barang yang sama. Kalau kemarin itu ada yang nawar. Loh, di tempatnya si A itu harganya nggak segitu. Contohnya kalau ini ya, kalau ini nih, kelihatan ya? Oke, kelihatan. Untuk yang ini kelihatan juga ya. Untuk yang ini adalah asli. Kalau yang ini palsu. Nah, untuk dua barang ini, yang ini palsu ya, yang ini palsu ya. Untuk dua barang ini kita jual berbeda. Ini khusus untuk menjawab yang seperti itu tadi. Faktanya sampai sekarang saya itu jual yang ini tidak patek laku. Walaupun ini harganya satu pak itu kita jual cuma 6.000 per paknya, isi 6. Dan kalau ini kita jual 16.000, tapi lakunya cepat, stok kita banyak. Nah, ini. Nah, seperti itu loh teman-teman. Jadi faktanya kalau kita jual barang yang asli, kualitas bagus, dan memberi penjelasan yang baik pada pelanggan, ngandang, apa ya, paham, maksudnya kalau dikasih paham, pelanggan itu juga, oh iya ternyata kalau yang ini tinggung bergedel, kalau yang ini asli kan gitu, ini dari bentuk silet. Ada barang yang lain, seumpama lagi di sini beras mungkin ya, beras ini asli dari Hayutama. Ada yang kemasan seperti ini tapi tidak asli, harganya jauh, nggak apa-apa, mungkin di sana harganya di bawah ini, tapi kualitas kita yang asli ya, kita nggak apa-apa jual yang asli aja. Ya udah, tuduhkan pada pembeli bahwa ini beras yang benar-benar asli, yang dari PT ini kan gitu, dari PT ini. Itu akhirnya pada pembeli juga paham dengan itu, dan alhamdulillah ya payu. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu, memberi penjelasan yang benar, ya memberi penjelasan kepada pelanggan bahwa barang kita yang kita jual itu emang benar-benar berkualitas. Faktanya kita jual yang palsu ya nggak laku. Seperti itu ya teman-teman, beri penjelasan yang baik. Jadi kita break dulu. Ada nona-nona cantik. Iya mbak, ini promo mbak, ini masih promo. Nah, minyak kita teko. Lah kan lagi teko mbak. Ini loh sebenarnya itu pelanggan saya itu nggak suka nawar sebenarnya, tapi tak jelasin bagaimana cara menghadapi tawaran dari pelanggan. Oke, kita lanjut yang tadi. Jadi sampai mana tadi itu saya jelas.
Penjualan saya hilang. Soalnya tadi jam 11, ini sudah jam 3. Saya itu sudah kalau keletan madang mengenai lali, keletan guyu kadang-kadang ya lali, lualen. Sampai ada teman-teman nih, teman-teman yang tanya, Mas, bagaimana cara nginget-nginget barang yang segitu banyaknya, itu bagaimana caranya? Kalau saya sih gampang. Bagaimana cara mengingat-ingat barang yang segitu banyaknya, yang lebih dari 6.000 item barang, itu bagaimana cara mengingatnya? Kalau saya membuat ini loh, cublesan, ini kawat ya ini kawat. Jadi nota setelah tak input ke komputer, kan saya pakai komputer, sudah pakai komputer ya. Kalau belum pakai komputer dulu pun juga seperti ini. Jadi nota itu nggak bakalan hilang. Jadi langsung ketika kita dapat nota, itu kita lebokkan ke sini. Kita telesep-telesepkan ke sini. Jadi susunan nota itu panggah aman, nota nggak kebuang. Kalau kita lupa, kita cari ini harganya berapa dan sebagainya. Itu sistem saya, sistem loss model. Ini teman-teman, saya itu. Jadi cuma kawat, modal kawat atau paku. Dulu paku, kadang kawat seadanya. Kawat. Nah, jadi ada nota baru, seumpama ada nota baru seperti ini kita lebokkan. Klik, nah sudah aman. Di sini nggak hilang. Gitu ya. Jadi seperti itu cara nginget barang. Dan untuk yang tadi itu untuk tadi itu video kita yaitu bukan ini yang kita bahas, membahas bagaimana caranya menanggapi pelanggan yang suka nawar. Sudah wajar, biasa nawar sampai kejeron dan sebagainya. Seumpama ada pelanggan yang nawar kebangetan dan sebagainya, nggak masalah. Sikap kita selalu sabar, pokoknya sabar dan bersikap baik. Jelaskan pada pelanggan produk kita yang bagus dan sebagainya. Kalau kita tadi sudah menerangkan bahwa kita jualan produk A dan B, itu berarti pelanggan kan bisa menilai sendiri mana yang asli dan mana yang tidak. Setidaknya bisa seperti itu ya. Terus kualitas barang, harga ya. Harga, saran terpenting, yang terpenting harga. Ini jangan sampai bohong pada pelanggan. Ini kuncinya jualan. Kuncinya jualan itu seperti ini. Seumpama ini harganya kita jual 14.000. Modal kita 13.000 berapa gitu ya. Sampai bilang ke pelanggan kita dengan supaya pelanggan kita percaya, mungkin kan seperti itu. Lah iki tukon kuwi wis 13.750 seumpama 13.750 pembelian saya. Seandainya itu benar, harga yang kita omongkan benar segitu, nggak apa-apa. Tapi kalau ini pembelian kita nggak segitu, ya mungkin kedepannya kita yang nggak bagus. Kalau dalam istilah lain ya nggak boleh lah itu diomongkan harganya berapa. Tapi kalau harganya benar, yang kita omongkan benar, nggak masalah ya. Tapi kalau yang kita omongkan harganya nggak benar, itu pantangan buat saya pribadi sebenarnya. Ini pantangan buat saya pribadi, tapi nggak tahu untuk teman-teman, monggo silahkan. Kalau mau koreksi silahkan, saya siap seperti itu ya. Jadi kalau saya seperti itu. Dan untuk di toko saya, terutama kalau di warung saya sebenarnya jarang pelanggan yang nawar harga, soalnya sudah pakai sistem komputer. Mungkin pelanggan bisa kalau sistem komputer itu kan lebih gampang kok, jarang ada yang nawar. Ya banyak yang nawar tapi jarang. Banyak yang nawar kok jarang piye toh? Ada yang nawar, namanya jualan pasti ada lah. Pasti ada. Kadang-kadang cuma tanya. Kalau tanya kita jawab. Seumpama tanya harganya berapa, gula di sini harganya berapa. Kita ecer 13. Kalau apa itu? Grosir kita 12.750 seumpama seperti itu. Kalau harganya saksakan kita jual 600, 17.500 seumpama seperti itu. Nah, kita harga jualnya aja yang kita omongkan, nggak usah kita omongkan harga modal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya seperti itu. Yang paling penting itu. Dan orang itu kalau sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ke toko kita, itu mungkin mereka akan merasa puas kalau pelayanan kita bagus dan memang benar-benar barang kita yang kita jual itu bagus. Dan ya yang jelas nggak, kalau mungkin mahal ya nggak mahal sekali, tapi kalau murah nggak kemurahan. Kalau barang yang kita jual lebih murah dari yang lain, itu yang dipertanyakan, Mandaran. Nanti
apa ini barangnya KW atau tidak. Nah, seperti itu. Dari awal tadi sampai sini mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan kita itu cuma cukup yaitu tadi. Yang jelas barang kita yang kita sediakan barang yang bagus. Mungkin kalau ada yang membandingkan, kita punya stok juga yang walaupun stoknya nggak banyak, yang KW seperti skillet yang saya terangkan tadi yang ada di depan. Terus apa itu? Untuk barang yang seperti ini walaupun kita pembelian berapa, yang kalau saya nih nggak usah diomongkan ini modelnya segini. Contoh kalau saya nih jual ini payung, sama payung atau stick, stick gayaan, stick pancing. Ini saya jual semua 16.000 loh. Lah di tokonya si A itu jualnya cuma 12.000, nggak masalah. Ya mungkin kita untungnya ambil untung banyak dan sebagainya. Nah, jawab seperti itu aja dengan senyuman loh jawabnya. Santai, enak loh. Enak. Wis to manut aku, penak. Ya. Ya seperti itu. Jadi nggak usah yang pertanyaan yang nggak enak ya nggak usah dimasukkan kita dalam hati walaupun pertanyaannya legit dan sebagainya. Seperti itu. Cukup itu aja. Barang yang berkualitas, pelayanan yang bagus, tetap tersenyum, tetap sabar dalam berjualan. Insya Allah kedepannya semakin baik. Ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jualan, dan tetap nggak boleh sambat. Oke. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Tak gowo.